Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa bina qulubina fasbahana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukaththibin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam menjadi al-quwwah, kekuatan dalam kehidupan kita. Dan juga kita berselawat pada kedua sanak kita, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mereka kita yang selalu berusaha istiqamah mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW sampai ayyuhal mu'minin, jamaah salat zuhur yang ta'ala. Kalau kita memahami tentang bagaimana pada bulan ini banyak yang mengikuti Nabi atau tentang maulid Nabi, tentang masalah furu'iyah atau tidak furu'iyahnya itu, saya tidak membahas seperti itu. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menggali semangat perjuangan Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa taala terakhir sampai bagaimana intimidasi sahabat Rasulullah SAW sampai ghazwah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, Fathul Makkah, dan sampai Fathul Makkah juga ada ghazwah yang terjadi di era Rasulullah SAW. Maka barulah kemudian kita memahami bagaimana kita merasakan sebuah peradaban keislaman, kejayaan Islam pada hari ini. Kita merasakan bagaimana indahnya kita berinteraksi Islam. Ada beberapa yang tentunya kita akan mempelajari, kita akan mengambil hikmah di antaranya setelah ghazwah perperangan setelah Fathul Makkah. Fathul Makkah yang kita pahami dengan bersama-sama adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, meridhoi para pejuang-pejuang kaum muslimin bersama Rasulullah SAW untuk menaklukkan kota Mekah. Sehingga para kabilah-kabilah di kota Mekah, mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam, menyatakan Islam, mengikrarkan di hadapan Rasulullah SAW, mengikrarkan bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terang-terangan. Jadi sehingga sudah jelas mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Tetapi ini menjadi sebuah ancaman yang sangat luar biasa oleh Romawi, Imperium Romawi. Kalau kita kembali setback saja, Imperium Romawi itu sudah mengalami kekalahan di Ghazwa Mu'tah. Ya, di Ghazwa Mu'tah. Di peperangan Mu'tah. Saat Rasulullah SAW mengutus sahabat Rasulullah SAW yang bernama Harith. Rasulullah mendeklarasikan sahabat tersebut untuk menyampaikan surat kepada Imperium Romawi di Basrah ketika itu. Akan tetapi, utusan Rasulullah SAW, sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW ini tidak diindahkan oleh Imperium Romawi di Basrah. Justru adalah sahabat tersebut dibunuh oleh Imperium Romawi di Basrah. Sehingga kemudian, ini luar biasa. Rasulullah SAW sangat luar biasa, marahnya luar biasa. Ini artinya adalah bahwa Romawi sudah menandakan perang
terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika itu. Yang akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, meridhokan ketika peperangan itu yang jumlah yang sangat luar biasa, ya, yang diutus oleh Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW dan pejuang-pejuang Islam ketika itu mengalami kemenangan sangat luar biasa. Maka ketika Fathul Makkah, setelah Fathul Makkah itu, ya, kabilah di kota Makkah itu juga yadkhuluna fiddin, masuk Islam secara terang-terangan dan kemudian berbondong-bondong. Ini menjadi ancaman bagi Imperium Romawi. Kenapa demikian? Karena mereka takut kalau kemudian akhirnya satu saat akan juga diserbu oleh Rasulullah SAW dengan pasukan kaum muslimin. Ini luar biasa. Ya, sehingga kemudian akhirnya ya Romawi juga ketar-ketir. Dia menyiapkan bagaimana kekuatan besarnya untuk juga menyerang Rasulullah SAW membalas dendam. Tetapi mentalnya, ya mental yang dimiliki, mental yang dirasakan oleh Romawi itu sudah ciut. Karena apa? Karena kekalahan yang luar biasa dikalahkan oleh kaum muslimin ketika itu. Akan tetapi kemudian jamaah salat zuhur yang ta'ala, yang menarik di sini adalah tentunya ketika kemudian Kaisar Romawi ini yang kemudian coba ingin menyiapkan pasukan yang lebih besar dan kemudian merekrut kabilah-kabilah di kota Mekah yang masih komitmen, masih loyalitas terhadap Kaisar Romawi, salah satu adalah kabilah Ghassan ketika itu, kemudian dimanfaatkan itu, bahkan tidak hanya itu, tapi kemudian adalah kaum-kaum munafik ketika itu, kaum munafik di era-era tersebut adalah ini memanfaatkan kemarahannya Romawi, memanfaatkan kalau kemudian itu kaum muslimin diserang oleh Kaisar Romawi, kemudian kalah, maka kaum-kaum munafik itu akan menyerbu kaum muslimin di kota Madinah Munawwarah. Maka itulah kemudian step yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang munafik di kota Mekah itu, mereka mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Di sampingnya adalah di Masjid Ku'bah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita dengan surat At-Taubah ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl liyahmanna in aradna ilal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ini strategi orang-orang munafik untuk mendirikan masjid Dirar. Ya, sehingga di antara orang munafik itu mendirikan masjid. Ya, menimbulkan konflik, bencana, kemudian kekafiran untuk memecah belah di antara kaum muslimin ketika orang yang beriman kepada Allah dan kemudian menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Ini strateginya. Kalau kemudian nanti Imperium Romawi itu menyerang kaum muslimin yang kemudian kalah, orang-orang munafik kemudian menyerang Madinah Munawwarah. Dengan sengaja kemudian orang-orang munafik itu mengundang Rasulullah SAW, meminta Rasulullah SAW adalah sholat di Masjid Dirar itu. Akan tetapi dengan sugululahnya, dengan kesibukannya Rasulullah SAW menyiapkan bala tentara kaum muslimin untuk menyerang, menyiapkan Imperium Kaisar Romawi yang kemudian itu, kenapa demikian? Karena ada orang yang kemudian di kafilah dagang menyatakan bahwa Kaisar Romawi itu menyiapkan 40.000 pasukan untuk menyerang kota Mekah. Sehingga Rasulullah SAW kemudian dengan kesibukannya tidak sempat untuk sholat di Masjid Dirar. Akan tetapi pesan yang ditangkap oleh Rasulullah SAW itu telah ditangkap Rasulullah SAW dan Rasulullah memahami bagaimana kemudian Masjid Dirar. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW adalah menghancurkan Masjid Dirar itu di samping Masjid Ku'bah. Ini bertanda bahwa kaum munafik ini tentunya adalah dikalahkan oleh Rasulullah SAW dan tandanya adalah dia tidak bisa menyerang kota Madinah Munawwarah. Hailul mukminin,
jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala, maka itulah kemudian ketika Rasulullah SAW adalah mendengar 40.000 pasukan Kaisar Romawi ketika itu, bukan berarti bahwa Rasulullah SAW begitu takut luar biasa dan mentalnya jatuh ke muslim, bukan. Akan tetapi adalah ketika itu adalah di eranya adalah masa-masa panceklik. Ya, masa-masa panceklik, kekeringan, ya, kemudian kekurangan logistik yang luar biasa. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW juga punya strategi yang luar biasa. Bagaimana kalau kemudian ini masa-masa panceklik, kekurangan logistik, kalau kemudian adalah Kaisar Romawi dengan pasukannya tidak diserang atau kemudian dilakukan Rasulullah SAW, bisa jadi adalah kota Madinah Munawwarah itu juga akan diserbu oleh orang-orang Kaisar Romawi dan juga orang-orang munafik. Akhirnya gagasan ide disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat Rasulullah SAW adalah untuk menyerbu Kaisar Romawi itu di luar kota Madinah. Jamaah salat zuhur wa ta'ala, dan tentunya tidak semua mengindahkan taklimat, tidak semua meninggalkan maklumatnya Rasulullah SAW untuk juga bergegas menyiapkan bersama Rasulullah SAW untuk menyerbu Kaisar Romawi. Tidak semuanya. Ada masih ragu-ragu, masih ada yang takut dan sebagainya, dan kalau begini bagaimana, kalau gini bagaimana. Tapi ketika kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang kronologisnya, bagaimana akibat dan sebabnya, kalau kemudian kita tidak menyerang Kaisar Romawi, nanti adalah yang terjadi adalah penindasan kaum muslimin dan mereka akan menyerang kota Madinah Munawwarah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menguatkan pemahaman, menguatkan keteguhan para sahabat Rasulullah SAW dan kaum muslimin di kota Mekah ketika itu adalah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 38. Ayat ini mungkin orang banyak mengatakan ayat ini ekstrim, padahal tidak. Kalau kemudian kita berbicara tentang bagaimana semangatnya Ghazwah Rasulullah SAW itu, sungguh luar biasa kita akan mengalami tentang peradaban kejayaan Islam. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ma lakum idza qila lakum. Mengapa apabila dikatakan kepada kalian infiru, berangkatlah fisabilillah untuk berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Ya, in taqaltum ilal ardi, untuk berjuang di Allah taala tempatmu. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu lebih menyayangi kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illal qalil. Sedangkan kesenangan dunia, kenikmatan dunia itu ya sedikit dibanding di akhirat. Ayat ini turun dikarenakan para sahabat kaum muslimin ketika itu masih ragu-ragu. Walaupun kemudian Rasulullah SAW menjelaskannya bagaimana akibat dan sebabnya nanti. Ketika ayat ini turun, maka kaum muslimin ketika itu bergegas menyiapkan dengan rasa tidak takut, tak gentar dan sebagainya, bagaimana mereka bisa menyerang Kaisar Romawi. Hayul muminin jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala, dan tentunya adalah mereka banyak berlomba-lomba mempersiapkan diri, begitu semangatnya sangat luar biasa. Ya, ada yang kemudian mereka tanpa alasan yang jelas, keseluruhan dan sebagainya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggungnya tanpa udhur syar'i untuk ikut bersama Rasulullah SAW, menyinggungnya dalam surah At-Taubah 81. Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ditinggalkan, yang tidak ikut
kejayaan Islam, apa yang kita alami ini, maka orientasi kita tentang pada hari ini adalah konteksnya kepada bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ayat Allah Subhanahu wa taala, bersegera engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat bersegera itu ulama tafsir Asy'ari mengatakan bersegera itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ayat kuasa Allah Subhanahu wa taala, ada siang, ada malam, ada kematian, ada yang hidup, ada yang mati dan sebagainya. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yaitu dalam segera dari kita bermaksiat menuju ketaatan. Yang kita tidak tahu jadi tahu. Yang jahil nggak tahu bagaimana sholat, bagaimana caranya. Yang tadi kemudian kita adalah mu'anid, selalu membantah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi seorang laki-laki tidak menutup auratnya, seenaknya pakai celana pendek keluar rumah, dengkulnya kelihatan atau buka baju sehingga kemudian dadanya kelihatan, atau seorang perempuan yang kemudian adalah dia tidak menutup auratnya, keluar seenaknya, rambutnya kelihatan. Hati-hati. Ya. Itu kan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan. Keluar laki-laki menutup auratnya, begitu perempuannya, istri kita, anak perempuan kita. Itu yang terjadi. Maka juga yang ketiga, ulama Sa'di mengatakan juga adalah kita menjauhkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara lahir maupun batin, menuju apa yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, baik itu lahir dan batin. Oh, Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada manusia, pada hambanya yang berlebihan, gila hormat, gila dunia, menganiaya, menginjak-injak orang, membenci orang. Ke apa yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah mensukai seorang muslim yang senantiasa dia menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, menjaga tentang bagaimana konsumsi dalam dirinya dan sebagainya. As-Sa'di mengatakan, tafsir mengatakan, kalau kemudian orang yang beriman itu adalah seperti itu, maka sesungguhnya orang tersebut itu adalah telah melakukan, menjalankan keimanannya dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Subhanahu wa taala, ghazwah peperangan yang ada sejarah dengan surah Nabawiyah itu adalah bukan hanya histori, bukan hanya histori belaka, tapi bagaimana kita menggali semangat, kembali kita dengan semangat yang luar biasa untuk menjaga eksistensi agama. Mari sama-sama jamaah Sazulur terus kita menggali bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW, bagaimana kemudian para sahabat bersama Rasulullah SAW, dari perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Khandaq, dan banyak dosa-dosa perang lain yang kemudian yang diikuti Rasulullah SAW. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita semangat dalam keislaman dan menjaga mana yang hak dan batil, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, mengarahkan kepada kita, dan kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.